kita lebih kepada mewakili semua anggota Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, khususnya Kabupaten Bogor, yang saat ini beranggotakan lebih kurang 240 anggota dari berbagai sektor usaha. Kemudian khususnya untuk padat karya, pada saat pertama kali saya bergabung di Asosiasi pengusaha ini atau Apindo, itu sektor padat karya dan turunannya berjumlah sekitar di atas 50 usaha. Dan saat ini tentu saja banyak mengalami pengurangan keterkaitan dengan keberadaan sektor usaha tersebut saat ini di Kabupaten Bogor. Perkiraan Apindo sisa berapa, Bu? Terus terang untuk melihat kepastian dari jumlah yang tersisa itu agak sangat sulit, karena pada dasarnya industri ini aktif dan tidak aktifnya belum secara langsung melaporkan ke asosiasi atau ke sekretariat. Namun kalau melihat situasi yang ada saat ini bersanding dengan perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat atau PJB, itu dilihat yang masih aktif itu kurang lebih sekitar 22 perusahaan. Berarti sudah berkurang 50% ya, Bu? Sepertinya begitu. Ibu bisa cerita sekarang kondisi industri garmen dan turunannya itu seperti apa sih di Kabupaten Bogor ya? Khusus industri padat karya dan turunannya, kalau saat ini di Kabupaten Bogor dibilang menyedihkan ya, mungkin terlalu mengekspos ya kesedihan, tapi sebetulnya memang sangat sulit kita memberi gambaran utuh, karena sampai dengan saat ini di samping memang masalah order yang pada saat ini sangat sulit mereka dapatkan, tetapi ada satu permasalahan yang beberapa tahun, 10 tahun terakhir boleh dibilang begitu, sampai hari ini mereka belum dapatkan semacam solusi permanen, sehingga banyak hal yang membuat mereka sulit untuk bertahan di Kabupaten Bogor pada khususnya. Kita bahas satu-satu, nanti kita akan sampai sana, tapi saya mau bahas dulu terkait pengurangan order ini, Bu. Kalau cerita dari teman-teman di industri garmen dan turunannya sendiri, ini kan penurunan order ini banyak faktornya, tapi faktor eksternal ya, Bu. Yang setahu Ibu, apa yang kemudian sangat mempengaruhi penurunan order ini? Masalah penurunan order bukan hanya karena masalah yang sekarang atau disebut dengan masalah global ya, sebetulnya untuk industri padat karya khususnya di Kabupaten Bogor. Sebetulnya daya saingnya mulai melemah dengan beberapa itu terjadi karena dari awal kebijakan sistem atau peraturan yang berlaku, terutama masalah pengupahan. Sebetulnya hal ini sudah dipicu dari awal. 10 tahun terakhir mereka hidup di Kabupaten Bogor, sebetulnya memang potensi di Kabupaten Bogor itu sangat bagus, terutama untuk industri ini karena latar belakangnya. Pertama, masalah latar belakang pendidikan. Kemudian keberadaan dari industri ini menyerap sekali tenaga kerja, tidak hanya di level tertentu yang berpendidikan, tetapi non pendidikan juga mereka diserap banyak oleh industri ini. Boleh dibilang mayoritas mungkin di bawah pendidikan rata-rata. Bahkan sampai hari ini di beberapa tempat yang saya pernah ada di situ, mereka dengan tidak lulus SD saja tetapi bisa baca, pandai berhitung. Nah, itu persyaratan utamanya diterima bekerja di industri padat karya ini. Di industri padat karya dan turunannya ya, Bu. Berarti industri ini menjadi penyelamat begitu bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang sangat terbatas. Betul, di Kabupaten Bogor pada khususnya ya. Putus kontrak maupun PHK yang terjadi di industri padat karya dan turunannya saat ini seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan di salah satu perusahaan dari berapa jadi berapa begitu setelah fenomena putus kontrak maupun PHK ini. Baik,
Spesifik saya tidak bisa mengatakan ini data pasti ya spesifik karena ini akan nanti berbenturan dengan data yang diterima oleh Disnaker. Nah ini kita patut hargai, apalagi kami di asosiasi itu tidak boleh mengeluarkan data-data berdasarkan asumsi tentunya. Namun kalau kita mengamati dari keadaan sekarang di beberapa usaha ini terutama yang kita bisa lihat tidak sedikit industri ini yang usahanya terpaksa berhenti. Nah, ini di samping karena masalah tidak ada order, tetapi dipaksakan lanjut pun untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang upah saat ini juga sangat memberatkan. Jadi boleh dibilang dari situasi yang kita lihat boleh dibilang 50% dari usaha ini sudah bukan terdampak lagi, memang sudah mengalami penurunan dan bahkan juga ada yang sudah mulai memikirkan relokasi, pun juga ada yang sudah memang relokasi. Kalau dibilang PHK juga tidak tepat ya, tetapi terutama mereka yang sudah habis kontrak kerjanya dan itu sudah tidak diperpanjang. Ada angkanya Bu, berapa puluh ribu pekerja? Yang tersisa saat ini boleh dibilang kalau Kabupaten Bogor tuh sekitar 38 ribuan. Boleh dibilang itu yang tersisa. Itu yang tersisa. Dibandingkan yang sebelumnya 2 kali lipatnya ada. 2 kali lipat ya. Berarti memang sangat terpengaruh sekali ya industri padat karya dan turunannya ini khususnya di Kabupaten Bogor. Bu tadi sudah sempat menyinggung soal permasalahan menahun yang sudah dihadapi oleh para industri padat karya dan turunannya. Itu adalah pengupahan. Ibu bisa jelaskan lebih lanjut mengapa kemudian ini jadi permasalahan pelik? Pada dasarnya memang diawali dengan kenaikan upah yang signifikan sebetulnya. Kalau dibilang cukup tinggi enggak, tapi lebih signifikan ya. Pertama kali di tahun 2012 mungkin semua kita juga tahu bagaimana upah itu naik di awalnya mencapai ke angka 50% ya untuk pertama kalinya begitu munculnya upah minimum kabupaten ini. Nah dari situ walaupun setiap tahunnya tidak lagi di angka yang signifikan, namun karena sudah dimulai dengan angka yang sangat tinggi, tentu saja untuk persaingannya di tingkat industri padat karya ini akan menjadi tidak baik sehingga mereka terpaksa melakukan berbagai penangguhan. Tidak bisa mengikuti upah minimum kabupaten? Sama sekali tidak. Kenapa? Atau belum. Dan karena memang tidak mampu kalau dihitung secara menyeluruh kepada jumlah karyawan yang mereka tampung. Rata-rata mereka mempunyai karyawan di atas 1.000 orang. Jadi kalau kenaikan yang signifikan dimulai di tahun 2012 dan terhadap perolehan order yang akan mereka terima, tentu saja tidak akan berbanding. Sebab yang kami tahu dan informasi yang kami terima, setiap mereka mengalami kenaikan upah tidak berbarengan dengan kenaikan harga penerimaan order. Seperti itu. Jadi pengusaha merasa tidak sanggup mengikuti upah minimum yang ditetapkan itu? Tidak mungkin sanggup, apalagi kalau dikaitkan dengan persaingan yang ada, tidak saja untuk internasional, tetapi di lokal pun kita juga sudah sangat tidak kompetitif ya, karena dibandingkan di tempat lain yang upahnya mungkin kenaikannya cukup tidak terlalu tinggi dan mungkin masih berbanding dengan perolehan order yang akan mereka terima. Bu, ketika misalnya sudah dirundingkan di Dewan Pengupahan, apakah ketuk palunya itu ada di Dewan Pengupahan atau di pihak lain? Tidak. Keputusan terakhir itu ada di pemerintah daerah sendiri melalui bupati, di mana berdasarkan hasil yang kita rundingkan kemudian direkomendasikan ke Pemda, Bupati dalam hal ini, kemudian dengan berbagai pertimbangan tentunya Bapak Bupati nanti akan membuat rekomendasi untuk diserahkan ke Gubernur. Baik, Anda akan melihat pemirsa di grafis di sebelah saya, ini ada dikenaikan di tahun 2015, ini di Kabupaten Bogor, Purwakarta dan Kabupaten Karawang itu kenaikannya mencapai di atas 100%, betul Ibu? Betul. Berat memang di tahun itu
dan khususnya di Kabupaten Bogor yang waktu itu saya belum masuk di Dewan Pengupahan, namun informasi yang saya terima adalah bahwa mereka berusaha untuk mengikuti sesuai dengan keinginan, tentunya harapan banyak orang. Tetapi dalam hal ini tetap saja hasil survei, karena waktu itu ada yang namanya mekanisme survei yang dilakukan oleh dua unsur bergabung dengan pemerintah untuk sebelum merekomendasikan upah tersebut. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bu ini menjadi alat politik misalnya? Tentunya bisa ya. Kalau saya bilang itu karena kan otonomi daerah itu sangat memicu ya, saya bilang. Sebab pada saat kita dalam posisi berunding, kemudian saat itu juga mungkin ada yang namanya perhelatan politik begitu, otonomi daerah ini cukup potensial mendapatkan dukungan-dukungan tertentu dari keadaan-keadaan ini. Itu memungkinkan. Tapi pastinya ya kita kembalikan kepada pelakunya tentu.